Nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, kelas Ado Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah penugasan. Pendahuluan yang pertama masalah penugasan, masalah pemrograman linear khusus. Yang kedua masalah pendelegasian tugas atau assignment ke sejumlah penerima tugas atau assignee atas dasar satu-satu atau one-to-one basis. 3. Jumlah assignment sama dengan jumlah assignee bila tidak harus ditambahkan dummy assignment atau assignee atau objek semu. Yang keempat, diperlukan data keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan assignee dalam menyelesaikan assignment. Pendahuluan yang pertama masalah bisa minimisasi atau maksimisasi. Yang kedua, tujuan menjadwalkan setiap assignee pada suatu assignment sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Yang ketiga, kerugian berupa biaya dan waktu. Yang keempat, keuntungan berupa pendapatan, laba, nilai kemenangan. Yang kelima, umumnya diselesaikan dengan metode Hungarian. Pendahuluan di sini terdapat dua. Yang pertama, metode Hungarian yang pada tahun 1916 dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungaria yang bernama De Koning. Yang kedua, sebagai catatan khusus, penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Catatan, dalam praktek sehari-hari, tidak semua masalah penugasan memiliki matriks biaya yang keuntungan seperti dalam dua contoh kasus di atas. Ada kalanya seorang karyawan misalnya tidak dapat dialokasikan atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu karena alasan usia, jenis kelamin, keterampilan yang tidak memadai, kondisi fisik, atau karena sebab lainnya. Dengan demikian, karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksakan mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya. Catatan, untuk mengatasi hal semacam ini, maka dalam proses penyelesaiannya perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M untuk masalah minimalisasi dan negatif M untuk masalah maksimalisasi. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada kasus penugasan yang normal. Hanya saja pada keputusan optimalnya akan dihindari menugaskan karyawan pada tugas yang memiliki bilangan M atau negatif M tersebut. Teori pengambilan keputusan pada dasar berpikir dalam konteks organisasi. Yang pertama, penilaian situasi atau situational approach untuk menghadapi pertanyaan apa yang terjadi. Analisis persoalan atau problem analisis dari pola pikir sebab akibat. Yang ketiga, analisis keputusan atau decision analysis yang didasarkan pada pola berpikir mengambil pilihan. Yang keempat, analisis persoalan potensial atau potential problem analysis didasarkan pada perhatian mengenai peristiwa masa depan, mengenai peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi. Inti pengambilan keputusan ada dua. Yang pertama, penentuan alternatif yang jelas, harus alternatif yang terbaik atau the best alternative. Yang kedua, perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat setelah suatu evaluasi atau penilaian mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambilan keputusan.
Lingkungan situasi keputusan. Ada dua. Yang pertama, lingkungan eksternal. Terdapat sosial, politik, budaya, alam, ekonomi, dan Kyoto. Yang kedua, lingkungan internal yang meliputi mutu barang rendah, kurangnya promosi, pelayanan tidak memuaskan, sales atau agen tidak bergairah. Teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, certainty, jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui secara sempurna dan tidak berubah. Yang kedua, risk, jika informasi sempurna tidak tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya diketahui. Yang ketiga, uncertainty, jika seluruh informasi yang mungkin terjadi diketahui tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing. Teknik pengambilan keputusan. Konflik, jika kepentingan dua atau lebih pengambilan keputusan berada dalam pertarungan aktif di antara kedua belah pihak, sementara keputusan certainty, risk, dan uncertainty yang aktif hanya pengambilan keputusan tujuan analisis keputusan atau decision analisis, mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria, dan mengidentifikasi risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Teknik pengambilan keputusan. Unsur-unsur dalam analisis keputusan. Yang pertama, pernyataan keputusan. Yang kedua, sasaran bagi keputusan. Yang ketiga, alternatif atau pilihan. Yang keempat, konsekuensi pilihan. Di sini terdapat langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, rumuskan atau definisikan persoalan keputusan. Yang kedua, kumpulkan informasi yang relevan. Yang ketiga, cari alternatif tindakan. Yang keempat, analisis alternatif yang feasible. Yang kelima, memilih alternatif yang terbaik. Yang keenam, laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.